Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran fikih, yaitu Bapak dosen Taufik MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati kepada mahasiswa dan mahasiswi, rekan-rekanku yang seperjuangan, terkhusus teruntuk kelas R3 di semester 6. Mudah-mudahan rekan-rekan semua selalu diberikan kesemangatan, kekuatan, ketabahan dan serta kesabaran untuk terus menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama wisuda bersama, dan juga mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak ketinggalan pula kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kepada Bapak dosen yang saya muliakan. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya atas nama Barja, mahasiswa semester 6 kelas R3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah pembelajaran fikih yang diampu oleh Bapak dosen Taufik. Adapun materi yang ingin saya presentasikan di sini yaitu materi tentang hiwalah, atau dalam kata lain memindahkan hutang. Baik, kita lanjut saja untuk materinya, yaitu di sini ada peta konsep daripada materi hiwalah tersebut, yaitu yang pertama pengertian hiwalah, kemudian dasar hukum hiwalah, selanjutnya rukun dan syarat hiwalah, kemudian juga ada macam-macam hiwalah, kemudian ada ketentuan hiwalah, dan yang terakhir yaitu hikmah daripada hiwalah tersebut. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Sedangkan menurut syara, hiwalah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil, yaitu orang yang berhutang, kepada muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah. Hiwalah juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak yang lain. Jadi pengertian hiwalah ialah sebagaimana yang telah dibuat dalam video pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah yaitu ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Berdasarkan Al-Quran yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana dalam ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan, sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal akad. Jadi dasar hukum daripada hiwalah yaitu yang pertama, dasar hukumnya dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun yang kedua, dasar hukum daripada hiwalah tersebut yaitu dari Al-Hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza utsbi'a ahadukum ala maliyin falyatsba rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang-orang yang berpiutang atau yang memberi hutang, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang dihiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Itulah landasan hukum daripada hiwalah. Yang pertama Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282, dan juga Al-Hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu rukun hiwalah. Rukun hiwalah di sini ada 5. Yang pertama yaitu muhil. Siapakah muhil? Muhil itu yaitu orang yang berhutang atau boleh disebut pihak pertama. Kemudian yang kedua yaitu muhal. Muhal itu orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman, atau bisa disebut juga pihak kedua. Kemudian yang ketiga muhal aleh, yaitu orang yang menerima hiwalah, bisa disebut juga yaitu pihak ketiga. Dan yang keempat yaitu muhal bih, yaitu hutangnya itu tersebut. Kemudian yang kelima sigat ijab qabul, ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Kemudian ada juga selanjutnya yaitu syarat daripada hiwalah. Syarat daripada hiwalah yaitu syarat untuk muhil atau pihak pertama, yaitu yang pertama balig dan berakal, dan yang kedua ridho, tidak dipaksa. Jika muhil atau pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka hiwalah tidak sah. Kemudian yaitu syarat untuk muhal pihak kedua juga ada 2, yaitu balik dan berakal. Yang keduanya itu ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Dan syarat hiwalah untuk muhal aleh atau pihak ketiga yaitu yang pertama balik dan berakal, kemudian yang kedua ada persetujuan atau ridho dari muhal aleh. Kemudian syarat hiwalah untuk hutang yang dialihkan yaitu juga sama, ada 2. Satu, sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Dan yang kedua syaratnya yaitu hutang muhil kepada muhal maupun muhal aleh sama dalam jumlah dan kualitasnya. Kemudian mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalahnya. Itu syarat daripada hiwalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam hiwalah. Macam-macam hiwalah ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang, pemindahan hak. Dan yang kedua yaitu hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, pemindahan hutang atau kewajiban. Kemudian jika ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama hiwalah al-muqayyadah, yaitu pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contohnya, A berpiutang kepada B sebesar 5 juta atau 5.000,
Sedangkan B berpiutang kepada C dengan jumlah sama 5.000. Kemudian B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Nah, gitu. Sedangkan di sisi lain, hal ini merupakan hiwalah adain karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A. Nah, gitu ya, teman-teman. Dan yang kedua yaitu hiwalah al-mutlaqah, yaitu pemindahan mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang. Muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contohnya, A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada si C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutangnya si A tersebut kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian maka hiwalah mutlaqah hanya mengandung hiwalah adain saja karena yang dipindahkan hanya utang A kepada B menjadi hutang C kepada B, gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya itu ketentuan hiwalah. Ketentuan hiwalah yaitu hiwalah akan berakhir atau masa berakhirnya hiwalah, akad hiwalah dianggap berakhir jika pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Kemudian yang B, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal aleh. Selanjutnya, jika muhal meninggal dunia, maka muhal aleh wajib membayarkan hutangnya. Dan ketentuan yang terakhir yaitu muhal membebaskan muhal aleh dari kewajiban hutang yang dialihkan. Dan yang terakhir yaitu hikmah hiwalah. Hikmahnya di sini ada dua, yaitu hiwalah itu sebagai jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau muhal aleh yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu. Jadi mempermudah bagi si pihak pertama membayar hutang dengan melibatkan pihak ketiga gitu. Adapun yang kedua yaitu membantu kebutuhan orang lain, di mana muhil atau orang yang berhutang akan terbantu oleh pihak ketiga muhal aleh. Kemudian muhal, orang yang berpiutang terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Itu bagian daripada hikmah hiwalah. Jadi di sini hiwalah dibolehkan dalam syariat Islam karena tadi di atas berdasarkan Al-Quran dan hadis, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kepada Bapak dosen mohon bimbingan dan arahan agar ke depan video pembelajaran ini bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Untuk demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.